Egi, kamu dulu waktu kecil apa sih cita-citanya? Aku dulu cita-citanya Kak Osi waktu kecil tuh pengen nanti gedenya tuh jadi pelukis karena aku suka gambar kan. Wih, pas banget ya. Dulu pengen jadi pelukis, sekarang jadi desainer. Ya masih nyambung sih ya, nyambung, dari nyambung. pelukis Keren, ke desainer karena masih sama-sama ngegambar. Benar, terwujud tuh ya cita-citanya. Nah kalau aku mau nanya nih, dulu Kak Osi waktu kecil punya cita-citanya apa? Aku dulu waktu kecil pengen jadi astronot, Gi. Pengen jadi Yang astronot? pertama tuh pengen jadi astronot, yang kedua pengen jadi dokter anak. Dari astronot, dokter anak, terus Yang ketiga pengen jadi hakim. pengen jadi hakim. Oke, ini 3 bidang berbeda nih ya. Ya, terus. Mentok-mentoknya sekarang nggak ada nyambung-nyambungnya nih, Gi. Jadi apa nih sekarang Kak? Sekarang kebanyakan di dunia komunikasi. Dunia komunikasi, tapi nggak apa-apa Kak Osi ya, meskipun cita-citanya dulu astronot, sekarang kerja di komunikasi, tapi kan karirnya mengangkasa. Wih. Seperti astronot kan mengangkasa nih. Nah, karir Kak Osi juga mengangkasa. Amin. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Narasumber hari ini mungkin bisa memotivasi kamu, teman-teman semua nih, buat menentukan kira-kira nanti cita-citanya mau jadi apa ya. Benar. Ya, Kak Osi. Karena beliau ini keren banget, udah jadi tokoh nasional Kak Osi. Bener banget. Lebih keren lagi karena beliau ini alumni dari BPK Penabur. Alumni BPK Penabur, ya udah tanpa panjang lebar, kita panggilkan yuk. Dokter Anton Kastilani. Iya. Halo. Halo dok. Ya, silahkan dok untuk memperkenalkan diri dulu dok. Nama saya Anton Kastilani. Saya alumni Penabur, tepatnya alumni SMAK 1. Saya lulus tahun 1977. Udah tua ya? Wow. Udah lama banget. Iya. Tentunya sebagai lulusan Penabur, ini suatu berkat sekaligus menurut saya suatu kemewahan buat saya, seorang Anton. Bisa sekolah di Penabur, bisa sekolah di SMAK 1 khususnya. Yes. Tapi kemewahan ini pasti bukan cuma-cuma dong dok. Pasti karena memang ada bekal, ada keistimewaan nih dari seorang Anton Kastilani gitu, dan yang sampai sekarang nyatanya memang menjadi inspirasi untuk kita semua gitu ya dok. Dan terima kasih hari ini dokter sudah hadir menyempatkan diri bersama kami untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman juga untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang Penabur, apa sih dok pengalaman yang paling berkesan nih selama sekolah di Penabur? Zaman saya sekolah dulu kan tahun 1970-an ya. Jadi zaman itu mungkin beda jauh banget dengan generasi yang ada sekarang. Yang saya ingat itu tentunya adalah fun banget. Yang jelas teman-teman saya itu banyak yang rambutnya lewat dari bahu, gondrong-gondrong masih gitu ya. Ini ya zaman-zaman iya. rock and roll gitu ya. Oh, zaman dulu bebas ya Kak? Iya. Sekolah itu bisa pakai sepatu yang haknya boot. 10 cm, celananya cut bray gitu ya. Tapi itu tidak menurunkan keseriusan kita belajar, karena memang di samping lingkungannya, yang kedua adalah guru-gurunya luar biasa. Jadi banyak guru-guru hebat yang menjadi guru-guru kita semua. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya masih ketemu salah seorang guru kami, Pak Nugroho, yang sampai sekarang masih jadi trainer untuk Olimpiade Science di Penabur kita ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Dan dari sana kemudian tentunya jerih payah bersekolah di Penabur, di SMAK 1 ini sangat saya rasakan ketika mulai masuk kuliah. Tingkat 1, tingkat 2 kuliah rasanya kok gini ya, gampang banget gitu ya. Karena udah biasa ya dok ya. Karena di memang Penabur kita ya. sudah terbiasa dengan dengan cara belajar, pressure dan lain sebagainya yang kita hadapi, dan kita sudah terlatih untuk memanage diri kita sendiri, sehingga ketika kita lulus, ketika kemudian kita masuk perkuliahan, itu sudah menjadi habit ya. Aduh nih Gi, catatan nomor 1 nih, anak Penabur tuh bitaf. Ya, Bita. Bener banget. Terus kan kita sering denger ya,
apa ya, yang dulunya lulusan penabur nih rata-rata pas masuk kuliah tuh kayaknya nggak sesulit itu gitu Bener, buat orang penabur. Nah, makanya bener. buat orang tua nih, makanya sekolahin anaknya di penabur. Iya, bener. Dan juga walaupun sekarang nih merasa, kok kayaknya jadwalnya padat banget ya. Jangan berhenti di situ, karena jadwal yang padat sekarang ini cuma latihan buat kehidupan yang sesungguhnya, yang bahkan jauh lebih padat ya Betul kan. sekali. Nah, ngomong-ngomong nih dok, kita pengen tahu bagaimana sih ceritanya nih dokter bisa terjun jadi dokter polisi? Gimana ceritanya, boleh cerita-cerita ke kita dok? Tadi kan udah cerita masalah cita-cita gitu Cita-cita. Sebagai manusia biasa, saya tentu pernah punya cita-cita. Seingat saya senang menggambar. Jadi Sama ya? mungkin mirip ya. Iya, sama nih. Jadi karena senang menggambar, pikiran saya waktu itu kepingin jadi arsitek. Karena saya senang menggambar. Tapi ya itu, daftar sana daftar sini nggak diterima arsitek. Diterimanya jurusannya sipil. Tapi entah gimana, kok suatu hari saya sedang melihat pengumuman di Ukrida waktu itu. Waktu itu Ukrida masih berkampus di Semak 3 di Gunung Sari. Lagi melihat pengumuman, tahu-tahu ada yang nyolek dari belakang. Oh, teman saya, teman sekelas. Lu ngapain sini? Katanya. Oh, lagi lihat pengumuman. Lu masuk apa? Tahu deh. Ini di sini kayaknya mungkin cuma teknik sipil atau teknik elektro. Karena pikiran saya laki-laki gitu kan ya. Kayaknya lebih keren kalau masuk teknik gitu kan. Udah, saya masih lanjut baca. Dia nanya lagi, lu mau masuk kedokteran nggak? Katanya. Saya langsung balik badan karena itu merupakan suatu hal yang kontradiktif dengan yang ada dalam pikiran saya. Loh, kenapa? Saya bilang, enggak, kalau lu mau masuk kedokteran, ntar gue bilangin bapak gue, katanya. Hah? Tambah kaget saya gitu kan. Emang bapak lu siapa? Saya bilang, bapak gue ketua yayasan. Oh, saya bilang gitu. Nah, jadi dimulai dari situ ya. Akhirnya pengumuman saya diterima di Fakultas Teknik Sipil di Bandung, kemudian diterima di Fakultas Kedokteran di Jakarta. Karena mikir praktis, ekonomis gitu ya. Udah ambil yang di Jakarta aja gitu kan ya. Karena dua-duanya bukan jurusan yang saya tuju, bukan cita-cita saya sama sekali. Akhirnya waktu itu saya kira sampai sekarang juga orang tua masih punya image yang sama gitu ya, bahwa kalau anak saya jadi dokter, orang tua bangga gitu ya. Jadi bapak saya dengan hati-hatinya bertanya ke saya, ataupun ya menyampaikan dengan sangat hati-hati karena tahu deh ngomong sama anak SMA gitu kan, kalau disuruh belok kanan malah belok kiri gitu kan. Nah ini bapak saya dengan hati-hati, kayaknya yang kedokteran itu bagus juga katanya. Coba aja, kalau nggak suka nanti tahun depan kita cari sekolah lain. Oh ya udah deh kalau gitu, artinya buat saya nggak ada beban gitu ya. Aku masuk nih, kalau nggak suka nanti tahun depan pindah, mana tahu tahun depan diterima di arsitek atau apa gitu kan. Nah, tadi seperti saya bilang, ini masuk kuliah, datang kuliah, kemudian pulang nyampe rumah lempar tas, kabur, main sama teman. Tapi tiap kali ujian 90, 100, 90, 100. Ini sekolahan apaan gitu kan ya. Gampang bener gitu. Saya nggak sadar bahwa sebetulnya, karena sebetulnya saya sudah dibekali lebih ketika SMA gitu ya. Jadi ketika saya kuliah itu seperti pengulangan, bahkan beberapa itu levelnya di bawah. Waktu zaman saya
SMA gitu. Nah inilah suatu kemewahan, suatu berkat buat saya sebagai alumni penabur gitu. Nah nggak terasa lewat setahun, bapak saya udah nggak nanya lagi, kamu mau terus nggak? Karena syukur-syukur biar dia nggak sadar gitu kali ya. Naik tingkat 2, tingkat 3. Waktu itu masih zamannya ujian negara. Kalau ujian 2 kali nggak lulus, itu drop out. Tiap kali ujian 1 kali tembak one shot lulus. Sampai nggak terasa, tahu-tahu udah jadi dokter. Gitu. Nah, selesai jadi dokter, mulai mikir lagi. Sudah sampai pada persimpangan jalan yang kedua. Waktu itu kan pikirannya kalau udah lulus sekolah, lulus kuliah, nyari duit dong, udah gilirannya bisa kerja gitu ya. Jadi mulailah mikir nyari kerja, ngelamar di rumah sakit swasta. Karena dengan pertimbangan bahwa kalau kerja di swasta quote and quote income-nya lebih baik gitu ya. Di samping juga lingkungan kerjanya lebih sesuai lah untuk saya, menurut saya. Kemudian ternyata nggak semudah itu. Datang ke rumah sakit swasta yang saya tuju, ternyata pertanyaan pertama itu, kamu mau kontribusi apa di sini? Waduh, saya baru lulus sekolah, mau kontribusi apa? Nimbang alat, bangun ruangan tuh. My God, saya bilang, apa pantas saya minta duit lagi sama papa gitu kan ya? Orang tua saya bukan orang kaya. Jadi akhirnya udah, lupakan. Pilihan kedua, waktu itu zamannya Inpres. Daftar jadi pegawai negeri sipil sesuai dengan instruksi presiden waktu itu, tapi bisa ditempatkan di mana aja. Wah, mikir-mikir, saya baru lulus sekolah, terus tahu-tahu misalnya dapat penempatan di Papua sana, atau mungkin di NTT, atau mungkin di ujung dunia mana gitu kan, di Aceh di mana, yang menurut saya sesuatu yang ngeri gitu ya. Saya sebagai anak Jakarta yang nggak pernah kemana-mana, terus ngebayangin dapat tempat yang mungkin seperti di tengah hutan gitu ya. Nah, kayaknya enggak deh, karena ternyata, mohon maaf, waktu itu ternyata untuk dapat tempat enak pun kita perlu punya modal gitu ya. Akhirnya sampai pada pilihan, masuk kemana deh, pokoknya yang kagak keluar duit. Pilihan jatuh wajib militer. Nah, wajib militer kembali lagi nih, kalau saya boleh simpulkan sampai sejauh ini, nggak ada cita-cita saya yang dari kecil itu kemudian dikabulkan Tuhan. Saya ngelamar berdua sama teman saya. Jadi kami berdua melamar wajib militer. Dia daftar masuk polisi, saya daftar masuk angkatan darat. Dengan pertimbangan bahwa dia bilang, kalau saya milihnya masuk jadi tentara kayaknya gagah loh, keren banget gitu kan. Nah akhirnya gitu. Begitu keluar pengumuman, saya diterima di polisi, dia diterima di angkatan darat. Balik lagi ya kan. Jadi akhirnya ya udah jalanin gitu kan. Nah tapi ternyata dalam perjalanan hidup saya, ketika Tuhan menunjukkan suatu jalan yang berbeda dari yang kita cita-citakan, ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Jadi itu yang saya kira, saya tidak berharap bahwa adik-adik yang menonton ataupun orang tua yang menonton kemudian jadi berpikir apatis, udah deh nggak usah cita-cita, serahin aja sama Tuhan, enggak gitu ya. Tapi tetap kita harus punya suatu tujuan, bahwa kemudian dalam perjalanan itu oleh Tuhan
belokin ke kiri, belokin ke kanan, kadang-kadang ditempeleng, kadang-kadang ditendang sama Tuhan. Tapi akhirnya kita nyampe pada tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang ternyata jauh lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan. Jadi gitu ya, ternyata ceritanya ya panjang dan berliku sebenarnya, tapi ternyata nggak cuma masuk ke kepolisian, pada akhirnya Dokter Anton juga sebagai kepala kedokteran kepolisian nasional ya dok ya, dan juga Direktur Eksekutif dari DVI Nasional. DVI, tahu nggak DVI apa? DVI apa? Ayo. Apa lagi? DVI itu Disaster Victim Identification, bener dok ya? Yes, 100. Wah, dan ini seru banget nih dok, karena kan kita sering lihat nih ya kalau di tayangan televisi, kalau misalnya pas ada kecelakaan, ada bencana alam, itu tim DVI ini ada di baris terdepan untuk mengidentifikasi korban-korbannya. Boleh dong cerita pengalaman yang paling seru nih selama di tim DVI? Saya mendapatkan kesempatan untuk katakanlah memperkenalkan lah ya yang namanya DVI ini, ketika saat itu saya dipercaya untuk menjabat sebagai kepala kedokteran kepolisian yang secara ex officio juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif DVI Nasional. Jadi waktu itu terjadilah kecelakaan pesawat Sukhoi. Pesawat Sukhoi itu kalau masih ingat, mungkin kalau adik-adik yang megang gadget bisa browsing, itu pesawat itu dalam joy flight dari Jakarta menuju pantai selatan, kemudian kembali lagi melewati daerah Bogor dan sebagainya. Nah, itu ketika lewat di Gunung Salak, itu nabrak. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi itu ada permasalahan teknis tentunya. Tapi yang jelas adalah bahwa pesawat menabrak dinding gunung dengan kecepatan 300 sampai 500 km per jam. Bisa dibayangkan gimana tubuh manusia yang seperti ini dihantamkan kepada suatu benda keras dengan kecepatan seperti itu, sehingga tulang belulang pun hancur berantakan. Yang ketinggalan itu cuma jaringan-jaringan lunak yang sudah berantakan. Kalau istilahnya kalau kita ke pasar itu mungkin ya disebutnya daging tetelan gitu ya, udah tinggal sepotong-sepotong. Tapi ini kan harus kita identifikasi satu persatu. Coba bayangkan dari hasil yang dikumpulkan oleh teman-teman Basarnas di lapangan di TKP, itu ada lebih dari 700 potongan yang harus kita bagikan di antara 45 nama yang ada dalam manifest pesawat. Jadi kita sediakanlah 45 peti jenazah, udah dinamain jenazah si A, si B, si C dan seterusnya sampai 45 peti. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu DVI. Oh, ini dari pemeriksaan gigi geligi ketahuan ini si A. Ini dari pemeriksaan DNA ini si B, si C. Terus sampai 45 sampai sekian potongan ini terbagi habis. Nah, selama operasi itu tentunya kita nggak umok sendiri dong di kamar jenazah, karena untuk kita bisa mengidentifikasi ini kita harus dapat informasi dari keluarga. Oh, saya keluarganya si A. Si A ini informasinya katakanlah waktu berangkat pakai baju apa, kalau ada fotonya, kemudian keluarga juga bisa bawain foto gigi geligi kalau umpamanya dia pernah ke dokter gigi, mungkin ada catatan dari dokter gigi dan seterusnya. Kemudian kalau ini juga kita minta keluarganya untuk bisa kita ambil sampel DNA-nya sebagai pembanding, sehingga ini suatu pekerjaan tersendiri lagi bagi tim antemortem. Kalau yang tadi namanya tim postmortem yang kerja di kamar jenazah, ini ada tim antemortem
yang berhubungan dengan keluarga. Nah, pada kesempatan itu tentunya untuk bisa mendapat informasi secara maksimal, kita harus berkomunikasi dengan keluarga, dengan masyarakat untuk bisa menjaring informasi sebanyak-banyaknya supaya kita bisa cepat nih mengidentifikasi 45 jenazah ini gitu ya. Nah, ini merupakan suatu media untuk banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga sesudah kejadian Sukhoi itu praktis masyarakat Indonesia itu aware dengan apa sih DVI. Mereka mulai banyak yang pinter cerita, oh itu yang antemortem postmortem ya dok, katanya gitu kan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu kita janjikan waktu itu dalam waktu 14 hari kita bisa identifikasi semua itu. Ternyata berkat kerja keras teman-teman 8 hari tuntas semua. Sejak itu yang namanya tim DVI, dimanapun ada kecelakaan pesawat, ada kapal tenggelam, ada gunung meletus, ada banjir bandang, ada apa saja, itu selalu kita diminta bantuan untuk mengidentifikasi. Nah, jadi itu suatu bentuk penghormatan kita kepada keluarga maupun kepada korban gitu, untuk bisa kita tahu bahwa kita nih orang Asia, bahkan saya kira bukan cuma sekedar orang Asia, sebagai umat manusia kita tahu bahwa kita perlu menghormati keluarga kita yang sudah meninggal, misalnya. Antara lain adalah dengan mendoakan. Kalau umpamanya katakanlah misalnya kita salah mengembalikan jenazahnya, nanti bisa salah doa gitu, barangkali gitu ya. Oh, ini jangan-jangan bukan keluarganya yang didoakan dan seterusnya, seperti itu. Jadi kami tim DVI waktu itu tentunya di samping sosialisasi juga kita berupaya bahwa paling tidak dengan teridentifikasinya keluarganya yang menjadi korban ini memberikan suatu kepastian pada pihak keluarga bahwa oh betul keluarganya sudah meninggal. Dia nggak bertanya-tanya, jangan-jangan masih hidup keluarga saya itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga secara hukum kita tahu bahwa mungkin dia meninggalkan ahli waris, apa anak, apakah istri, apakah mungkin orang tuanya gitu ya, yang ada sesuatu yang mereka harus wariskan. Nah, ini juga perlu kepastian. Nah, tim DVI ini yang mengeluarkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, sehingga ini kemudian bisa diproses secara hukum untuk memperoleh hak waris misalnya. Kemudian yang ketiga, mana tahu mungkin yang meninggal ini suaminya pun ataupun istrinya yang barangkali pasangannya yang hidup ini masih muda, barangkali mohon maaf mau nikah lagi. Tentunya kan perlu kepastian bahwa pasangannya sudah meninggal, ada surat surat kematiannya apa segala macam, sehingga ketika dia menikah lagi dia nggak kepikiran gitu kan, oh jangan-jangan suami saya atau istri saya masih hidup gitu ya. Bahwa dia sudah pasti bahwa sudah meninggal. Itu mungkin antara lain yang bisa saya ceritakan tentang DVI. Terpukau banget ya sih Gi, itu sampai itu ya nahan nafas, aduh ya ampun, keren sekali. Di balik cerita tadi kan, di balik proses kerja dokter nih kan tadi luar biasa banget ya Fauzi ya. Nah, kita juga pengen tahu, dokter ini kan dikenal sebagai dokter yang berprinsip ya, yang pokoknya berprinsip banget nih. Nah, makanya kita pengen tahu nih, teman-teman juga pengen tahu prinsip apa aja sih nih yang dokter punya untuk dalam menjalankan pekerjaan ini gitu. Pengen tahu gitu. Sebenarnya jabatan utama saya waktu itu kan kepala kedokteran kepolisian. Yang notabene antara lain tugas saya adalah mendukung teman-teman anggota Polri, termasuk diantaranya adalah teman-teman penyidik ketika berhadapan dengan kasus kriminal. Ya. Kalau yang tadi DVI kan mengidentifikasi
korban yang meninggal karena bencana antara lain. Sementara ada orang yang meninggal karena tindak pidana yang dilakukan oleh kriminal, ya, oleh penjahat. Nah ini kan perlu pembuktian, ya. Ketika kita berhadapan dengan sebuah TKP, kita berhadapan dengan jenazah korban. Ketika kita berhadapan dengan yang mungkin dianggap tersangka gitu ya, kita kan perlu kepastian bahwa ini menuju kepada identifikasi tertentu, ya. Katakanlah misalnya saya ketemu setetes, 2 tetes darah di TKP, kita kan kepingin tahu ini darahnya korban atau darahnya pelaku, itu antara lain. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Tentu menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bahwa prinsip apa yang kita kerjakan ini, barangkali kalau teman-teman yang adik-adik siswa maupun orang tua suka nonton CSI. Kira-kira kayak gitulah kerjaan kita gitu ya. Kalau di Indonesia kita sebutnya sebagai Scientific Crime Investigation. Jadi bagaimana polisi ini bisa punya keyakinan dengan tegas menunjuk, oh dia pelakunya gitu kan. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang kita terapkan dalam Scientific Crime Investigation. Oleh karena itu ini yang menjadi prinsip utama yang turut juga mendukung masyarakat untuk semakin percaya kepada penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berhadapan dengan suatu kasus pidana antara lain. Oke, Dok, saya jadi penasaran nih Dok. Kan tadi dari perjalanan dokter menuju sampai jadi dokter polisi, ini kan memang ada sedikit banyak kontribusi dari penabur. Ada nggak Dok nilai-nilai yang dokter bawa, yang dokter dapatkan selama bersekolah di penabur, yang tetap dokter terapkan sampai dokter berprofesi di menjadi dokter polisi itu? Kalau sekarang saya ngelihat logonya penabur, itu di bawahnya ada tulisannya Iman, ilmu pelayanan. Iman, ilmu pelayanan. Dulu zaman saya belum ada. Tapi saya kira itu adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan kepada kita-kita semua, murid penabur, sejak zaman dulu, walaupun itu tidak dituliskan waktu itu gitu ya. Jadi setelah saya lulus sekian lama, kemudian sekarang sering ketemu dengan teman-teman dari penabur, teman-teman alumni, ngelihat logo kita itu Iman, ilmu pelayanan itu. Oh iya, kayaknya bener loh, selama ini dari zaman dulu juga kita diajarin kayak gitu gitu ya. Nah, oleh karena itu saya merasa bersyukurlah ya bahwa sejak dulu itu kita sudah diajar seperti itu. Itu adalah bukan cuma bekal ilmu, tapi juga bekal iman dan bekal pelayanan yang kita perlu terapkan dalam perjalanan hidup kita. Dan ini suatu prinsip yang saya pegang sedemikian rupa sehingga kadang-kadang nggak semua orang loh seneng kita bersikap seperti itu, dan kadang-kadang kita jadi punya musuh gara-gara itu gitu ya. Tapi nggak perlu takut karena saya menganggap itulah kebenaran yang harus saya pegang sebagai prinsip yang saya jalani sampai hari ini. Nah, di balik perjalanan ini kan pasti banyak hal-hal yang tidak mudah ya Dok ya.
pastilah ada ya, kita juga yang orang biasa juga Betul. menemui jalan-jalan yang tidak mudah Ya, nih. Nah, kita apalagi- pengen tahu nih, apalagi dari sudut pandangnya dokter nih ya. Bagaimana dokter beradaptasi ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang nggak mudah? Bagaimana nih cara beradaptasinya? Ini agak sensitif. Oke. Jadi kalau sebelum ini kita sering dengar Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok menyebut-nyebut masalah minority. Apa yang saya alami itu mirip, gitu ya. Jadi bahwa saya berada pada lingkungan di mana saya itu mengalami yang disebut sebagai triple minority. Triple minority. Ya. Saya satu-satunya yang non pribumi. Satu-satunya non-pribumi. Saya satu-satunya yang non muslim. Muslim. Saya satu-satunya yang bukan lulusan FK negeri. Bukan lulusan ekonomi. Jadi saya minority banget gitu di sana. Tapi kembali lagi bahwa prinsip-prinsip hidup yang kita pegang inilah yang menyelamatkan kita untuk bisa melewati itu semua. Ya puji Tuhan masih bisa dipercaya untuk sampai jenjang yang tertinggi di kedokteran kepolisian. Tentunya dengan bagaimana kita menempatkan diri kita secara proporsional di tengah lingkungan kita, terlepas dari apakah kita dari etnis apa, nggak cerita minoritas mayoritas, tidak, semua sama gitu ya. Bahwa kembali lagi bahwa kalau tadi iman ilmu pelayanan, bahwa dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, ya itu yang harus kita berikan yang terbaik, termasuk pelayanan yang terbaik kepada tempat kerja kita. Baru kita bisa dihargai dan orang bisa respect sama kita, dan akhirnya ya kita bisa survive untuk menyelesaikan semua amanah yang dipercayakan kepada kita. Tepuk tangan dulu dong. Udah luar biasa. Senang banget ya hari ini ketemu Dokter Anton, dengan kita dapat banyak sekali value ya buat kehidupan kita gitu ya. Tapi dokter, mungkin sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, dok, boleh dok kasih pesan-pesan untuk viewer semua di rumah, khususnya untuk anak-anak penabur nih yang saat ini masih sekolah di penabur. Adik-adik yang ada di penabur, para orang tua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita semua patut bersyukur bahwa kita berada di lingkungan penabur yang menurut saya ini suatu kemewahan yang sekaligus merupakan berkat terbaik untuk saya, untuk kita semua, bahwa kita mendapatkan berkat yang ataupun anugerah yang terbaik ini. Ini perlu menjadi modal dasar buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita, untuk bukan mencapai cita-cita kita, tapi untuk menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk melaksanakan tugas dan peranan kita selama di dunia ini. Jadi harapan saya tentunya ini bisa menjadi semacam patron, semacam motivasi bagi adik-adik siswa, tentunya juga kepada orang tua dalam memberikan bimbingan kepada adik-adik semua, bahwa di sekolah ini sudah dapat iman ilmu pelayanan, tapi juga di rumah Bapak, Ibu, keluarga ini juga perlu mendukung untuk menyempurnakan
supaya anak-anak kita bisa siap menghadapi kehidupan dan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Terima sekali Kak Osi. Ini ya, ngobrol sama dokter nih ya. Ini kan dokter ya bisa dibilang orang penting lah di negara ini ya. Tokoh nasional nih, maksudnya orang-orang itu udah kenal kehebatannya seperti apa itu. Tapi pembawaannya tuh humble. Benar, Humble dan down to earth ya. Jadi kita iya. juga berada bareng dokter nih merasa nyaman gitu. Dan ini kayaknya contoh nyata dari profil best Ya. penabur ya. Be tough, Be tough. excel worldwide, share with society, dan trust in God. Paket Aduh, komplit dari benar. karakter penabur ini ya. Oke. Oke. Ada apa lagi nih? Kau sih ada pengen tanya apa lagi nggak? Udah cukup Kayaknya atau? aku mau pesan satu aja. Oke. Untuk mama papa semua yang masih bingung mau nyekolahin anaknya di mana, Oke. kayaknya harus banget cepetan daftarin putra-putrinya ke BPK Penabur. Karena hasilnya sudah kelihatan banget. Ini contoh nyatanya. Mau anak mama papa hebat seperti dokter? Wah, Contoh udah nyata. langsung ya. Dan jangan lupa, mama papa juga harus bekerja sama loh ya dengan sekolah ya dok ya. Nggak cuma menyerahkan pendidikan anaknya ke sekolah. Ya. Tapi tadi seperti dokter Anton sudah ingatkan, keluarga itu juga harus mendukung untuk menumbuhkan iman, ilmu, dan juga pelayanan. Sekali. Sekali Oke, lagi terima kasih dokter, banyak dokter. udah hadir meluangkan waktunya untuk bersama kita di sini di Suara Siniar. Oke. Oke, dah. Jangan bosan-bosan ya nontonin kita, dengerin kita. hanya podcast di- ini hanya di Suara Siniar Penabur. Casual Fun and and educative.